Secara ajaib teman-teman, secara ajaib, bahkan secara tanpa saya sadari, apa yang saya harapkan dan apa yang saya inginkan dulu dan saya cita-citakan dulu itu sekarang semuanya sudah terwujud teman-teman, secara perlahan dan secara tersusun serapih dan sedemikian rupa teman-teman, susun oleh Allah dan diberikan anugerah kepada saya teman-teman. Pada masa itu saya hanya punya mimpi sederhana, mimpi saya itu hanyalah menjadi orang yang berkecukupan, kalau bisa punya pekerjaan yang tetap, punya rumah, punya anak sepasang, atau minimal ya jadi keluarga yang sederhana lah, yang berkecukupan lah teman-teman. Dan sekarang secara tidak langsung dan secara kadang-kadang kalau saya memandang ke belakang, ini seperti sebuah keajaiban teman-teman, seperti sebuah sesuatu yang saya nggak duga-duga dan saya sangka-sangka saat ini saya meraihnya teman-teman, saya mendapatkan seperti itu. Saya membuat video ini adalah sebagai penyemangat, sebagai motivasi dan semoga menjadi penggerak ya teman-teman ya. Tapi saya bukan seorang motivator atau seorang psikolog. Hanya saja saya menceritakan sebuah pengalaman saya dan semoga menjadi sebuah motivasi dan sebuah harapan lah, sebuah penyemangat gitu teman-teman. Saya mencoba merangkai sebuah storytelling, kisah nyata, cerita nyata menjadi sebuah pengalaman yang dibungkus untuk menjadi motivasi untuk teman-teman ya. Ya, ini adalah sebuah bukti dari kekuatan usaha, niat dan doa serta perjuangan itu tidak ada yang sia-sia dan menjadi sebuah kenyataan teman. Kita langsung ke backstory ya, backstory cerita saya di masa lalu. Dulunya itu saya sama seperti mungkin kebanyakan ABG atau anak muda pada umumnya lah, jadi ababil yang baru tamat sekolah lah, yang lagi bingung mau kemana arah tujuannya gitu, antara di persimpangan mau lanjutin kuliah atau kita langsung kerja teman-teman. Pada saat itu perlahan saya harus jujur dan saya harus mengubur mimpi-mimpi saya secara perlahan. Saya pengen jadi guru pada saat itu, namun secara kenyataan dan secara realitasnya sepertinya harus dikubur pelan-pelan karena pada masa saya itu kuliah itu sesuatu yang lumayan berat teman-teman. Biayanya itu mungkin setara seperti kehidupan kita selama 5-6 tahun ke depan atau bahkan lebih teman-teman. Jadi kayak ya kalau mungkin zaman dulu kita hidup setahun itu perlu uang 20 juta, mungkin butuh sekitar 40-60 juta lah, seperti itulah, belum lagi uang ini itu segala macamnya kegiatannya. Jadi saya lebih berpikir kepada mengubur mimpi saya. Pada masa itu mimpi saya adalah menjadi guru, pengen menjadi guru lah, tapi kayaknya udah nggak mungkin lagi, jadi saya mengubur mimpi saya menjadi guru teman-teman. Nah jadi ketika tamat sekolah tadi, setelah saya memutuskan langsung kerja kan, ini saya dipersimpangkan lagi nih, saya mau kerja yang milih-milih atau kerja yang biasa aja langsung gas aja itu. Sempat saya pada masa itu teman-teman, saya bekerja di yang gayanya itu agak elit, jadi pengawas proyek dan jadi kerjaan itu enak lah, jadi seperti surveyor, bisa dibilang kayak nembak-nembak bangunan itulah di proyek-proyek, jadinya bukan kayak kerja yang kasar, enak lah. Nah tapi ketika waktu terus berjalan, saya dihadapkan nih, saya harus milih dulu, kita kerja yang enak atau kerja yang kasar, tapi ini kita tuh nggak terlalu berkembang teman-teman, dan kita itu berasa sangat jauh teman-teman, karena saya jadi pengawas proyek pada masa itu gaji saya hanya 1 jutaan gitu, dan saya kalau ikut jadi nguli itu gajinya lumayan, sehari itu bisa sampai 70-80 ribu teman-teman, dan makan itu juga ditanggung. Jadi saya di persimpangan, kalau saya jadi kerjanya terlalu milih dan pengen enak-enak aja terus, sepertinya ini sudah nggak masuk di hitungan lagi teman-teman menurut saya. Jadi dengan lelah yang hampir kurang lebih sama, menurut saya lebih baik saya nguli aja lah. Karena dulunya juga pernah diajarkan sama orang tua saya ikut nguli ketika saya masih di sekolah di SMA, jadi saya lebih milih nguli teman-teman. Dan teman-teman ini yang mungkin lagi nonton ini lagi fase lagi nguli-nguli, fase berjuang, pasti untuk ngidupin orang tuanya atau ngidupin keluarganya, saudaranya di rumah yang pengen lanjutin sekolah gitu, atau pengen pokoknya membiayai diri sendiri dan keluarga lah, yang lagi nguli. Semangat teman-teman. Menguli bukanlah kerjaan yang hina, menguli adalah sesuatu yang sangat akan kaya akan pengalaman dan kaya akan
perjuangan lah yang di jalan situ teman-teman. Yang sempat saya pada masa itu memang berada di sempat nguli, saya merasakan, saya nggak menapik, saya sempat merasakan yang namanya gengsi, malu dan segala macamnya itu. Kita semua sama teman-teman. Saya bersin dulu. Saya nggak menapik, saya pernah merasakan yang namanya gengsi, malu dan jadinya tuh kayak nggak mau kerja aja lah, mending nggak kerja aja lah, seperti itu. Kita di persimpangan di antara pilihan teman-teman. Jadi pada masa itu, pada akhirnya saya mencoba aja lah. Seiring berjalannya waktu, hidup terus berjalan, kita mau sampai kapan di situ-situ aja teman-teman. Terutama ini ya menurut saya ya, saran-saran saya pada teman-teman yang mungkin sudah punya titel ya, kayak sarjana-sarjana ini berada di jebakan. Saya paham yang Anda rasakan mungkin ketika Anda milih kerja menjadi kuliah atau kerjaan yang biasa aja, akan jadi omongan, akan jadi di mata orang lain. Tapi percaya mereka ngomongin hanya sekali dua kali, udah itu mereka nggak akan ngomongin lagi. Jadi gas aja dan terjun aja lah untuk bekerja segera dimulai teman-teman. Kita back to topic ya, back to topic. Ini kayak jadi menceramahi terkesannya. Jadi saya itu titik baliknya itu jadi kekuatan niat, usaha dan doa ini teman-teman. Saya belajar, bukan belajar sih, saya pada masa itu niat teman-teman, memang niat jenuh dengan kehidupan yang begitu-gitu aja, pengen nikah dan pengen punya keluarga, dan kalau bisa sederhana, pengen menyudahi ke nggak jelasan tujuan saya teman-teman. Karena pada masa itu saya siang kerja, malam begadang, pulang siang lagi begadang, begitu aja seterusnya, udah nggak jelas lagi arahnya tuh kemana teman-teman. Jadi saya bertemulah sama calon istri saya, kan saya ngomong-ngomong ini itu segala macam, ada langsung kami niat memang untuk ini konsisten mau menikah. Tapi dengan gaji yang nggak seberapa, ya bisa dibilang 250 ribuan lah paling bersih sebulan itu dapatnya. Kayak bagaikan merindukan bulan itu nyata teman-teman, kayak sebuah yang uang nggak ada, ekonomi lagi krisis pada saat itu. Saya dan keluarga saya ketika saya bilang nikah malah diketawain dan malah kayak, mana lu mau nikah, lu kerjaan nggak ada, seperti itulah bunyinya. Jadi saya terus berjuang dan kami sama istri ini nggak menyerah ya. Ini sholat tahajud, minta kepada Allah perlahan-perlahan, setahun 2 tahun awal nggak terwujud. Tapi di tahun kedua itu mulai ada penampakan kayak perubahan teman-teman, yang menuai hasil. Jadi menurut saya pribadi teman-teman ya, kalau kita berjuang itu nggak ada sia-sia teman-teman. Nah, jadi di tahun kedua itu tiba-tiba di sini tuh ada dibuka lagi tuh meneruskan proyek yang telah menggerak. Karena saya kebetulan terdaerah di sini, jadi saya bisa kerja di sana teman-teman. Perlahan secara kebetulan dan secara unik lah terangkainya. Ketika saya memang benar-benar membutuhkan dana untuk menikahi istri saya, perlahan-perlahan semuanya itu berjalan sesuai yang direncanakan oleh Allah. Dan mungkin pada masa kekosongan saya, waktu saya masih nikmati mungkin dunia gelap yang tidak jelas tadi, siang malam nongkrong tadi, disitulah Allah mungkin mendewasakan saya dan mengenal berbagai macam orang di dunia pekerjaan. Waktu saya nguli, waktu saya kerjaan enak atau kerjaan yang gitulah, berbagai macam manusia. Jadi saya sedikit banyak itu memberikan saya pengalaman lah, bukan banyak banget sih pengalaman, yang jelas ada pengalamannya lah teman-teman. Jadi setelah mungkin saya dianggap cukup, pada saat ini timnya ini waktunya waktunya saya tadi teman-teman, saya memang nggak nyangka tiba-tiba secara perlahan ada kerjaan, ada jalannya. Tapi memang setahun itu memang saya benar-benar diuji, benar-benar kayak berasa yang namanya kata orang pernikahan itu, pas kita menikah itu benar-benar bakal dibuat hampir gagal dan hampir nggak jadi teman-teman. Dan itu memang nyata kawan-kawan, real. Memang diuji sampai kita tuh kayak bakalan gagal lah teman-teman. Kita di sini highlight kita itu usaha saya untuk menikah dan berumah tangga aja ya kita buat ya teman-teman. Jadi berjalan waktu, saya tabung uang saya. Nah, dan saya tuh alhamdulillah lagi di sini teman-teman, nggak nyangka saya mungkin ya saya hanya tamatan SMA sederajat lah, saya bisa kerja di anak perusahaan BUMN lah jatuhnya, dengan gaji yang mantep lah. Saya nggak nyangka banget. Tapi dengan jalan sedemikian rupa yang saya alami, yang di teman-teman nih paham saya unek-uneknya, mungkin laki-laki kalau sudah pernah menangis itu sudah sangat dalam dan sangat sukar untuk diceritakan itu rasa sakit dan penderitaan itu.
karena menangis lebih kepada lebih kepada melepaskan segalanya. Dan saya pernah mengalami itu teman-teman. Laki-laki nangis itu bukan karena dia cengeng, tapi itu karena memang rasa sakitnya itu luar biasa dalam keputusasaan dan menyerah yang menekan diri. Udah berjuang luar biasa baik fisik maupun mental maupun pikiran, kita udah berjuang habis-habisan tapi hasilnya masih nol. Saya pernah berasa di titik itu teman-teman, hampir mati pun 2 kali. Jadi kita sama-sama lah ya, sama-sama, semua itu dijadikan sebuah kenangan lah di masa depan. Itu gak ada yang sia-sia, dijadikan sebuah batu pijakan. Simpan baik-baik itu dan akan menjadi motivasi di masa depan, dan akan membuat kita tuh lebih kuat. Itu real saya alami. Saya kalau ingat itu masih sedih banget nih. Apalagi pas masa saya itu pernah waktu itu ikut di kapal itu karam, kerja habis-habisan, capek, jiwa raga, bahkan istirahat kurang. Aduh, pas naik ke darat udah begitu gajian, gajinya minim, gak cukup, yang ada malahan motor hampir ditarik. Pokoknya kompleks lah itu teman-teman. Belum lagi kisah cinta yang pedih, kata lagu Bondan itu kan, lagu Bondan Prakoso. Padahal masa itu mah lagu Bondan Prakoso ini berperan besar untuk membuat saya termotivasi untuk terus bangkit. Mantap yang kisah cinta yang pedas, saya itulah pokoknya lagunya, apalah itu, lupa aku namanya itu teman-teman. Jadi jangan merasa diri ini kayak paling berat hidupnya, jangan terlalu membandingkan lah penderitaan kita dengan penderitaan orang lain teman-teman. Ada kok yang lebih berat daripada kita di luar sana, tapi mereka gak berisik teman-teman, dan mereka terus jalan, hidup terus berjalan. Dan ya pilihan teman-teman, kadang-kala memang kita di antara persimpangan. Dan menurut saya yang membuat usaha, niat, dan perjuangan ini yang menjadi terhalang besar itu karena ini teman-teman, karena gengsi teman-teman. Dan itu memang musuh terbesar kita, gengsi dan malu dikata-katain. Dan yang kedua itu adalah kalau memang kita sudah berjuang keras habis-habisan, kita sudah maksimal luar biasa, mungkin bisa jadi teman-teman, jadi yang menghalangi kita itu adalah makan makanan kita atau dosa-dosa kita teman-teman. Kita makan yang haram dalam artian makan uang hasil dari curian gitu, makan uang dari riba gitu. Terus dosa kita berbuat dosa setiap hari, kita nggak pernah tahu apa dosa-dosa kita. Tapi coba bercermin dulu lah teman-teman, apa dosa-dosa kita. Saya memang bukan penceramah teman-teman, tapi saya pernah mengalami hal-hal tersebut dan saya belajar bertumbuh dan menuju ke arah yang lebih baik. Dan perlahan memang hidup tuh terasa akan lebih ringan dan terasa lebih baik jika kita melakukan hal-hal yang baik, karena konsepnya kan apa yang kita tanam itu akan kita tuai. Kebaikan maka balasan adalah kebaikan, dan percaya atau enggak, sekecil apapun itu pasti ada balasannya. Jadi seperti itu teman-teman, jangan diremehkan. Dan kebanyakan dari kita nih, karena mungkin sudah terlalu jauh lah dari Sang Pencipta, udah merasa banyak kok, gue cukup baik aja kok, nggak apa-apa gue nggak sholat, nggak apa-apa gue nggak puasa, nggak apa-apa gue nggak yang lain juga pada ngutang riba kok, yang lain pada juga biasa lah ini, kalau sesekali makan duit nyuri ini nggak apa-apa ini. Jadi jangan meremehkan seperti itu teman-teman, karena pada dasar semua itu ada hitungannya teman-teman, baik di dunia maupun di akhirat teman-teman. Seperti itu. Mungkin kalau kita dari niat dan usaha kita terhalang, mungkin ada di sana teman-temannya. Sekali lagi saya bukan niat berceramah, memang ini mungkin ada juga nonton yang non muslim atau yang nggak beragama Islam. Kurasa di agama lain pun diajarkan kebaikan itu akan balasannya kebaikan, keburukan akan balasannya keburukan. Nah, seperti itulah. Jadi percaya dan yakinlah, nggak ada sesuatu itu yang sia-sia ya kawan-kawan. Kekuatan niat, usaha, dan doa tadi teman-teman itu beginilah. Kalau kita misalkan kita ambil sampel lagi ya, sampling. Kamu tamat SMA, pada saat ini kamu diberi misalkan tiba-tiba langsung jadi orang sukses dan kaya. Kira-kira apa yang terjadi dan apa yang bakalan berjalan gitu, yang terjadi dalam sekitaran? Pasti kamu menjadi orang yang glamor, orang yang jadi kayak suka-suka lu lah, lu mau kemana, lu beli mobil mewah, lu kayak mungkin jadi penjahat kelamin, pemabuk, pendosa gitu. Jadi bisa jadi saat ini Anda mungkin belum diberikan kesempatan atau diberikan keinginan Anda itu menjadi sebuah kenyataan. Mungkin memang belum waktunya teman-teman. Jadi bersabarlah ya kawan-kawannya. Karena semua itu memang dirangkai sedemikian rupa teman-teman. Diberikan kesiapan dulu untuk kita, baru dihadiahkan buat kita semuanya itu ketika kita sudah siap teman-teman. Dan itu memang real, pernah saya alami dan pernah saya saksikan sendiri lah teman-teman. Real, nyata.
Oke, cukup demikian dari saya. Semula lumayan panjang kata-kata yang bisa saya berikan di akhir video ini. Menurut saya, rezeki itu bukanlah milik orang yang pintar aja, bukanlah milik orang yang kaya aja, teman-teman. Karena sejatinya rezeki kan bukan dalam bentuk uang saja. Teman yang banyak, kayak kayak sering diberikan kebahagiaan, itu kesehatan, itu kan sebuah rezeki juga, teman-teman. Jadi menurut saya semua itu akan ada balasannya. Rezeki itu bukan milik orang kaya dan bukan buat milik orang pintar saja. Banyak kok orang-orang yang bodoh, mungkin bisa disebut orang yang nggak paham. Sebenarnya itu bukan bodoh ya, lebih kepada nggak paham sesuatu lah. Kalau dia belajar pasti bisa lah seperti itu. Atau banyak orang-orang yang belum bisa ini itu, tapi dia rezekinya tetap lancar di jalan dengan gaya dan jalan dia sendiri, teman-teman. Jadi terus aja lah berjuang dan bertumbuh, karena nggak ada sesuatu itu yang sia-sia. Untuk teman-teman yang mungkin sekarang ini berada di fase sulit, di fase yang rasanya pengen nyerah aja, sejenak mungkin bisa dilamunkan lagi lah. Kayak kalau kita mandang ke atas terus ya memang nggak ada habisnya, teman-teman. Kalau kita mandang ke bawah juga mungkin kita nanti takutnya nggak termotivasi untuk maju dan untuk menjadi orang yang lebih sukses gitu. Cuman ya menurut saya bersedih dan menenangkan diri sejenak itu hal yang wajar. Dan mungkin kalau nonton video ini, salah satu yang nonton ini mungkin tergerak dan bukan sesuatu kebetulan, dan mungkin Anda berada di video yang tepat lah. Jadi kalau kita berada di fase ini, itu hal yang wajar, teman-teman. Bersabar dan selalu kuat lah, teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan jadi referensi lah. Ini kawan-kawan yang pengen curhat dan cerita, silahkan komen di kolom komentar ya. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan atau kita diskusi bareng lah, ngomong-ngomong bareng di channel saya. Saya buat channel ini ya untung-untung kalau jadi mudah-mudahan jadi amal ibadah, dan kalau untung lagi kalau jadi rupiah. Tapi ya kalau nggak jadi pun ya nggak jadi masalah lah. Yang jelas saya buat untuk tujuan yang baik lah, untuk berbagi cerita dan pengalaman saya lah. Semoga bermanfaat, bukan sekedar cerita. Jangan lupa subscribe ya kawan-kawannya.